mabuk dan korupsi jadi penyakit di negara ini. Maka mau sekaya apapun bangsa kita, jika dibiarkan maka negara bisa hancur lebur. Kita bisa lihat sejarah yang terdekat, yaitu Turki Utsmani, berkuasa selama 6 abad di Jazirah Arab dan Eropa. Nyatanya lama-kelamaan musnah. Ya, itu karena perilaku korupsi. Jauh sebelumnya, Kekaisaran Roma pun mengalami nasib yang sama. Benih-benih korupsi seperti jual beli jabatan di badan pemerintahan juga disebut lazim kala itu. Untuk mendapatkan jabatan di kekaisaran atau kesultanan, seorang gubernur harus memberikan banyak hadiah sebagai sogokan para sultan dan para keluarganya. Akibatnya, negara miskin dan tidak mampu menahan serangan musuh. Nah, di negara kita sebenarnya sih nggak beda-beda tipis sih. Korupsi memang sudah mendarah daging. Bahkan hasil korupsi bisa dipakai buat pamer. Heran kan? Hasil uang mencuri kok bisa buat flexing. Apa jangan-jangan di negara hantu blau ini orang sukses korupsi mengucapkan Alhamdulillah. Kasus korupsi yang kini jadi bahan perbincangan hebat, yakni kasus yang mendera Syahrul Yassin Limpo. Luar biasa. Dari kasus ini, satu persatu mantan anak buah SYL buka-bukaan atas kelakuan semantan mentan ini. Pokoknya nggak ada yang misal SYL lah. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAD Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman menilai, kasus dugaan korupsi dan pemerasan yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuktikan lemahnya pengawasan di kementerian lembaga. Sebab SYL memeras para anak buahnya hingga miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Catat ya, pribadi, keluarga, plus bidon dangdut. Tera jana. SYL merupakan kelompok tua yang melakukan korupsi. Nah, di kelompok muda ada yang mabuk dunia, pamer harta mewah, bergelimang harta, ternyata juga melakukan hal yang sama. Seperti yang dilakukan Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komunitas timah. Kejagung juga diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap istri Harvey Muiz, ya Sandra Dewi. Kejagung mencecar terkait rekening-rekening Harvey yang telah diblokir. Tak tanggung-tanggung atas perbuatannya, negara dirugikan sebesar 271,06 triliun. Yang menarik, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Harvey Muiz dan Sandra Dewi kerap flexing loh, seperti mengkoleksi mobil-mobil mewah, Rolls Royce, dan sampai pesawat pribadi senilai 10 triliun. Kasus korupsi timah ini memang tidak hanya melibatkan Harvey Muiz, sebab kasus ini juga melibatkan 21 orang lainnya dan bisa bertambah. ICW mencatat bahwa hasil pemantauan tren korupsi pada tahun 2023 dinyatakan melonjak dengan total 791 kasus dengan jumlah tersangka 1.695 orang. Menurut peneliti ICW, Diki Anindya, faktor penyebab lonjakan kasus dan tersangka korupsi ini adalah belum ampuhnya strategi penindakan melalui pemidaan yang menjerahkan. ICW juga menilai upaya pencegahan korupsi belum optimal. Ya, korupsi memang menjadi penyakit di negeri ini, dan itu pula menjadi komitmen dari Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dengan memberantas korupsi. Indonesia pasti akan menjadi negara sejahtera, karena bangsa ini adalah bangsa yang kaya, bangsa yang memiliki potensi menjadi negara adidaya. Nah pemirsa, tema editorial kita kali ini terkait kasus korupsi yang tengah terjadi dan hangat saat ini. Dan telah hadir bersama kami, Virgandi Prayudantoro, Wakil Pimpinan Redaksi Garuda TV, untuk membahas masalah ini. Selamat malam Mas Gandhi. Selamat malam Ali. Dan ya Mas Gandhi, seperti yang tadi udah kita tampilin, ini kan mabuk dan korupsi jadi penyakit di negara ini nih ya. Mau kayak apapun bangsa kita, jika dibiarkan kasus korupsi bisa hancur di negara.
Ini gimana nih tanggapannya terkait kasus yang terjadi ini belakangan ini, Mas? Ya betul Ali dan pemirsa sekalian, kita tadi sudah melihat bahwa pekan kali ini memang sangat menurut kita merupakan sudah terbuka lebar ya kan, bahwa ada beberapa kali sidang kita sudah melihat bersama bahwa ada hal yang memang harus kita perbincangkan. Salah satunya ada salah satu kasus yang terjadi kali ini. Nah, ini yang perlu kita lihat bersama Ali, bahwa kejadian ini kita harus antisipasi bahwa di 2019 itu bahwa Pak Prabowo, maksud kami yaitu Pak Jokowi itu di pemerintahan Nawacita Jilid 2 sudah memberikan kepercayaan kepada menteri tersebut untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk pertanian yang ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ke depan. Karena memang Pak Jokowi sendiri sudah memberikan suatu amanah kepada yang bersangkutan, akan tetapi ini tidak dijalankan sebagaimana yang diharapkan oleh para petani yang ingin memberikan suatu hal kebaikan untuk kehidupan yang ada. Itu Ali. Ya kemudian ini kan seperti yang kita tahu ya, sudah sejak lama nih, sepertinya korupsi ini sudah mendarah daging. Bahkan hasil korupsi bisa dipakai untuk pamer, untuk flexing. Ini gimana nih dari pandangan Mas Gandhi sendiri nih? Ya betul Ali, jadi kita melihat bersama bahwa kejadian yang ada ini sangat terbuka. Mungkin kalau kita lihat dari persidangan-persidangan, mungkin angka dari yang disampaikan di meja persidangan itu cukup fantastik ya kan. Mungkin di angka sekitar, ada angka gratifikasi sekitar 44,5 miliar. Nah, ini yang perlu kita jaga-jaga. Maksudnya ini suatu hal yang memang bombastis, karena sebenarnya di kementerian yang ada ini bagaimana mereka sebagai stakeholder itu bisa membuat petani itu menjadi lebih baik lagi kehidupannya, yaitu bisa membuat swasembada pangan, terus juga mentuntaskan impor pangan. Tapi yang terjadi saat ini yang membuat kita sangat prihatin. Nah, ini menurut kita harus kita antisipasi bahwa pemerintah berikutnya yang tadi kita sampaikan, pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu bisa lebih baik untuk memilih presiden, memilih menteri-menteri pendukungnya untuk kepentingan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Ya ini kan seperti yang kita perbincangkan dari tadi ya, ini yang menjerat mantan Menteri Pertanian, SYL. Dari kasus ini kan satu persatu anak buahnya juga buka-bukaan akhirnya atas kelakuan mantan-mantan ini. Ini gimana nih tanggapannya? Ini kenapa akhirnya pada buka-bukaan, dari sebelumnya kan pada diam ini, pada bungkam. Kenapa ini? Ya, memang kita lihat bersama bahwa ada suatu kebiasaan yang terjadi dalam satu kementerian, bahwa pemimpin yang ada di sana itu kita sebagai anak buah. Nah, itu kan kalau diminta sama pimpinan itu kan pasti kita minta ini. Nah, ini harus dirubah kebiasaan-kebiasaan. Dan mungkin ini sudah menjadi suatu pembelajaran buat kita bersama, bahwa tidak semua ke depan itu bisa menjadikan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh pimpinan kita tuh harus kita turuti. Nah, karena tujuannya dalam kita melakukan suatu kepentingan itu untuk kepentingan rakyat Indonesia yang kita wakili, dan juga ada suatu program besar dari pemerintah yang dititipkan kepada mereka sebagai pembantu yang ada saat ini. Seperti itu Ali. Dan kita berharap hal-hal seperti ini yang sudah disampaikan oleh para dirjen ataupun bawah-bawahan yang ada di kementerian tersebut, ini menjadi evaluasi kita bersama, bahwa kedepannya hal-hal seperti ini itu tidak terjadi lagi dalam bentuk apapun, beli duren atau beli handphone untuk memasukkan yang lain. Ini yang harus kita perbaiki ke depan, dan saya berharap pemerintahan Prabowo Gibran bisa memberikan suatu hal yang berbeda dalam menentukan pembantu-pembantunya menteri yang kedepannya ini untuk kepentingan masyarakat ke depan.
Ya, kemudian kan ini seperti yang tadi di awal kita bilang ya, mabuk dan korupsi jadi penyakit di negara ini. Ini kan Esial ini merupakan kelompok tua yang melakukan korupsi. Nah, di kelompok muda ada juga nih, Mas, yang mabuk dunia, pamer harta mewah, bergelimang harta, dan ternyata juga korupsi seperti Harvey Muiz. Dan ditetapkan sebagai tersangka akhirnya karena korupsi di komoditas timah. Pandangannya gimana nih, Mas? Ya, jadi ini suatu hal yang perlu kita evaluasi bersama, bahwa banyak sekali hal-hal yang sangat membuat masyarakat menjadi antipati kepada kita sebagai pimpinan yang saat ini banyak diberikan atau banyak ditunjukkan untuk hal-hal yang menurutnya bukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, dengan hal-hal yang ada ini kita harus memberikan suatu masukan, dan juga kita berharap ada suatu lembaga ataupun sebagai yang bisa memberikan suatu edukasi terkait pemahaman anti korupsi untuk kedepannya. Nah, kita melihat kejadian tadi Ali sudah bilang terkait kasus yang dilakukan SYL ataupun juga kasus korupsi timah yang terjadi saat ini. Nah, ini perlu kita antisipasi bersama. Karena hal-hal seperti ini tidak ada efek yang sangat bagus untuk masyarakat. Ini suatu gagasan yang sangat bagus dari pemerintah, dan saya berharap kedepannya ini bisa dijalankan. Kita berharap akibat ini harus ada tindak tegas dari pihak berwajib untuk memberikan suatu hukum yang semaksimal mungkin sebagai titik jerah ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, Ali. Ya, kemudian ini kan ada fakta juga nih yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Dia melaporkan nih hasil pemantauan tren korupsi, ternyata ada lonjakan ini nih dari tahun ke tahun ini. Kemudian juga ICW menyebut faktor penyebab lonjakan kasus ini karena belum ampuhnya strategi penindakan melalui pemindahandanaan yang menjerakan. Nah, ini gimana nih, upaya apa yang harus dilakukan agar mencegah korupsi ini nggak terjadi lagi nih, terutama di lembaga-lembaga, kementerian-kementerian gitu, di perusahaan-perusahaan yang memang mengelola sumber daya alam kita ini. Ya, jadi kalau kita melihat bersama bahwa ini harus ada suatu kepemimpinan yang kuat, ya kan? Bagaimana kepemimpinan kuat ini bisa memberikan suatu edukasi, memberikan suatu capaian, bagaimana kementerian-kementerian ini perlu diawasi secara ketat. Ya kan, kita tahu bersama, Ali, bahwa saat ini Indonesia mempunyai suatu lembaga anti rusuah, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan itu harus diperkuat, dan alhamdulillah mungkin di kepemimpinan saat ini sudah diperkuat. Ya kan, dengan hal-hal yang mungkin sudah ada Dewan Pengawas dan lain-lain. Ini kan suatu hal yang perlu dilakukan, ditingkatkan lagi. Dan juga kita melihat bahwa di setiap kementerian itu kan ada inspektorat-inspektorat di mana mereka itu mengawasi suatu hal dari titik-titik yang paling kecil sampai dengan titik yang paling besar. Dari kementerian-kementerian yang ada ini kita harus ada suatu penguatan dari segi inspektorat-inspektorat untuk mengawasi seluruh macam hal-hal yang ada saat ini perlu kita tingkatkan. Dan ini juga perlu ada suatu kebijakan ke depannya ini. Bagaimana kita melihat optimis, kita lihat Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini sudah memberikan suatu hal yang signifikan di saat ini. Kita berharap ke depannya ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kepemimpinan Prabowo Gibran ke depannya. Itu yang menurut kami ini yang harus kita jaga bersama-sama. Dan juga, Ali, kita melihat bahwa hal-hal yang perlu kita lihat bersama terkait dengan permasalahan yang ada saat ini perlu kita kuatkan lagi. Dan saya berharap dan saya optimis bahwa Prabowo Gibran ini bisa memberikan suatu program untuk memberikan suatu pengetatan agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Korupsi ini merupakan suatu momok
yang harus kita selesaikan bersama-sama, Ali. Ya, kemudian Mas, ini kan korupsi ini memang sudah menjadi penyakit di negara ini, dan itu pula juga yang menjadi komitmen dari Presiden terpilih ya, Prabowo Subianto. Nah, ini kan pastinya kalau korupsi sudah terberantas, ini kan negara juga jadi sejahtera ini. Nah, ini nih langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan agar korupsi tidak terjadi lagi? Ya, jadi kita lihat bersama bahwa di pemimpinan Prabowo Gibran itu sudah memberikan suatu penjabaran yang sangat luas. Kita bisa pelajari bersama. Ada hal-hal terkait hilirisasi, terkait juga makan siang gratis, dan program-program yang perlu kita maksimalkan program ini dan kita awasi program ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan kita melihat bahwa perlu adanya penguatan-penguatan dari sektor pengawasan korupsi ke depannya. KPK harus diperkuat, inspektorat, irjen-irjen di setiap kementerian harus diperkuat, dan juga civil society juga harus diperkuat. Karena hal-hal ini yang perlu kita lakukan bersama, bahwa ke depan ini merupakan harapan untuk kita bersama, harapan untuk rakyat Indonesia untuk memberikan yang terbaik untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Ini tantangan kita bersama, Ali, dan kita berharap ini bisa berjalan dengan baik, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah ke depan, kita harus dukung dan kita harus mengawasinya agar semuanya bisa terrealisasi dengan baik, termasuk juga penguatan-penguatan dari sektor-sektor pengawasan hukum yang ada, dan juga harus ada pemberian suatu punishment yang sangat berat, dan juga memberikan reward untuk orang-orang yang memberikan kesediaannya untuk kepentingan rakyat Indonesia ke depan, Ali. Ya, tentunya kita harus kawal ini ya untuk Betul. kedepannya agar korupsi ini tidak terjadi lagi, dan kemudian kita juga pasti berharap di pemerintahan Prabowo Gibran nanti semakin berkurang, bahkan kalau bisa hilang ya namanya korupsi ini dari Indonesia ya, Mas Gandhi. Kita ya. berharap ini bisa dijalankan dengan baik, bahwa semuanya harapan masyarakat seluruh rakyat Indonesia mengharapkan kepemimpinan berikutnya yang ada di pundak Prabowo Gibran dan menteri-menterinya itu bisa merealisasikan dan menjaga program-program yang ada dengan baik dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita jaga dan kita lihat bersama-sama, Ali. Hal ini bisa dijalankan apa baik, berjalankan itu dengan baik atau tidak, kita sama-sama melihat. Baik, terima kasih Mas Gandhi atas waktunya Ali, untuk editorial Pekanan pada malam ini.